Pernah nggak kita bertanya, sejak kapan hidup kita begitu melekat pada layar, bangun tidur, lihat HP, mau tidur, scroll HP, lagi bareng teman, keluarga, bahkan pasangan, tetap aja HP di tangan. Sekarang, dunia ada di genggaman. Tapi, ironisnya, kita justru kehilangan dunia yang nyata. Kita merasa connected ke semua orang. Tapi semakin hari, terasa kosong, hampa, sunyi. Padahal hidup begitu ramai. Tapi di dalam kepala, penuh kebisingan yang gak kita pahami. Inilah cerita tentang kita, tentang generasi yang tumbuh bersama layar, dan pelan-pelan terjebak di dalamnya. Selamat datang di channel Return Stoic. Dalam video kali ini kita akan membahas sebuah fenomena yang telah mengubah cara kita menjalani kehidupan sehari-hari. Dunia dalam genggaman. Di era digital ini, hampir segalanya bisa diakses hanya dengan beberapa sentuhan di layar ponsel. Baik itu mulai dari informasi, komunikasi, hiburan, bahkan pekerjaan. Teknologi membawa banyak manfaat buat kita semua. Tetapi di balik kemudahan ini, ada banyak tantangan yang perlu kita sadari. Bagaimana kita bisa tetap mengendalikan dunia yang ada di genggaman kita tanpa kehilangan kendali atas diri sendiri. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengeksplorasi 10 hal penting dampak dan cara bijak dalam menghadapi era digital yang serba cepat ini. Bab 1. Ketika layar mengendalikan kita. Ada satu hal yang harus kita akui. Kita sudah kecanduan. Kecanduan scrolling. Kecanduan notifikasi. Kecanduan pengakuan dalam bentuk like, komen, dan share. Tapi parahnya, ini kecanduan yang gak terlihat. Gak ada luka fisik. Tapi perlahan, mental kita terkikis. Waktu kita telah pelan-pelan dicuri tanpa kita sadar, kita selalu merasa sibuk, padahal sebenarnya cuma bolak-balik buka aplikasi yang sama. Refresh, scroll, tertawa, iri, terhibur, lupa waktu, ulangi lagi. Kita bilang, cuman 5 menit. Tapi tahu-tahu, udah 1 jam. Kita jadi zombie digital, hidup. Tapi nggak sadar. Yang lebih menyedihkan, layar ini nggak cuma ambil waktu, tapi juga ambil perhatian kita dari hal-hal yang lebih penting. Bab 2. Realita yang terkikis. Coba bayangin ini. Duduk di meja makan, ada orang tua di seberangmu, ada adik atau pasangan, tapi semua sibuk dengan layar masing-masing. Hening. Bukan karena nyaman, tapi karena nggak tahu harus bicara apa. Kita mulai lupa rasanya ngobrol tanpa gangguan notifikasi. Lupa gimana rasanya lihat mata orang lain, bukan layar kaca yang terang. Dulu, kita main ke rumah teman, ngobrol dari hati ke hati. Sekarang, cukup kirim meme dan komentar seolah itu bentuk pertemanan yang cukup. Kita hidup dalam highlight reel. Semua tampak sempurna di story. Tapi di balik itu, banyak yang kesepian, penuh tekanan, merasa tertinggal. Dunia nyata mulai terasa tidak cukup. Gak semenarik dunia virtual yang penuh warna, penuh sorotan, penuh validasi instan. Padahal, dunia nyata, tempat di mana pelukan masih lebih hangat daripada emoji. Tempat di mana tawa tulus terdengar lebih indah daripada sound TikTok. Tapi pelan-pelan semua itu terkikis. Bab 3. Koneksi semu kesepian nyata. Kita punya ratusan followers. Tapi berapa orang yang benar-benar bisa kita ajak bicara saat kita rapuh? Kita aktif di grup chat, tapi nggak tahu siapa yang benar-benar peduli. Kita rajin update status, tapi makin jarang update keadaan hati sendiri. Koneksi sekarang jadi angka. Berapa views? Berapa yang nge-like? Berapa DM masuk? Tapi semua itu nggak menjamin rasa terhubung. Kita jadi takut sunyi. Padahal sunyi kadang yang kita butuh. Kita jadi tergantung notifikasi, karena itu satu-satunya bentuk eksistensi yang kita rasa. Tapi coba bayangin, ini suatu hari kamu lelah, dan kamu cari seseorang. Tapi nggak ada yang bisa kamu ajak bicara. Bukan karena nggak ada orangnya, tapi karena kamu terlalu lama menyendiri di dunia maya. Kesepian itu tumbuh diam-diam, dan kita baru sadar saat hati udah keburu dingin. Bab 4. Diri yang tertidur.
Kita tahu apa yang trending, tapi kita nggak tahu apa yang hati kita butuhkan. Kita tahu semua filter, tapi lupa gimana rasanya jujur sama diri sendiri. Kita tahu cara tampil, tapi nggak tahu cara tenang. Terlalu lama hidup di bawah cahaya layar, sampai mata jadi silau dan batin jadi kabur. Diri kita yang asli perlahan tidur. Kita kejar validasi, tapi abaikan kebutuhan. Kita bangga sibuk, padahal kita cuma lari dari sepi. Kita scroll ribuan konten, tapi nggak pernah buka percakapan dengan diri sendiri. Pernah nggak kamu duduk diam, tanpa HP, tanpa distraksi, lalu bertanya, apa kabar aku hari ini? Sulit ya, karena suara dunia terlalu keras dan suara dari dalam kita makin pelan. Tapi jangan salah, diri yang tertidur masih bisa dibangunkan. Bab 5. Saat kita mulai kehilangan arah. Kita hidup di zaman cepat, semua serba instan, serba langsung. Tapi dalam kecepatan itu, kita sering kehilangan arah. Kita konsumsi terlalu banyak informasi, tapi malah bikin bingung. Semua orang ngomong, semua orang berbagi. Tapi kita nggak tahu harus percaya siapa. Semua terlihat sempurna di layar, dan itu bikin kita merasa gak cukup, merasa kalah, merasa ketinggalan. Padahal semua itu cuma potongan kecil, editan, filter, sudut terbaik. Kita nggak pernah diajarin caranya pelan-pelan, caranya hadir, caranya menikmati momen kecil yang nggak bisa dipost, caranya bilang ke diri sendiri, kamu nggak harus terburu-buru. Tapi sekarang, waktunya kita berhenti sejenak, bukan untuk menyerah, tapi untuk lihat peta, untuk tahu kita mau kemana sebenarnya. Waktunya kita bangun. Kita bukan generasi yang lemah, kita cuma lelah. Karena hidup terlalu lama di dunia yang gak pernah benar-benar berhenti. Kita bisa tetap pakai teknologi, tapi jangan sampai teknologi yang pakai kita. Kita bisa tetap online, tapi jangan sampai kehilangan hidup nyata. Pelan-pelan mari kita mulai bangun. Tarik napas, lihat sekitar, dengarkan suara hati. Rasakan angin, pegang tangan orang yang kita sayang. Karena momen-momen kecil itu jauh lebih nyata daripada angka views atau likes. Waktunya kita kembali ke dunia yang sebenarnya. Waktunya kita sadar bahwa kita nggak harus selalu terjebak layar. Terima kasih telah menyaksikan video ini di Return Stoic. Kami berharap pembahasan tadi memberi Anda wawasan tentang bagaimana teknologi memengaruhi kehidupan kita, serta bagaimana kita dapat menggunakannya dengan bijak. Ingatlah, dunia memang ada dalam genggaman kita, tetapi kendali sejati tetap ada di tangan kita sendiri. Gunakan teknologi dengan kesadaran, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar terus mendapatkan konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetaplah hidup dengan penuh kontrol, kebijaksanaan, dan makna.